Tetapi saya memastikan bahwa Mauro Silva yang sekarang di Volendam di Eredivisie itu akan bermain di posisi striker nomor 9. Ya. Miliano Jonathan yang juga sementara berkasnya diurus itu bukan sebagai nomor 9. Kalau nomor 10 masih boleh lah ya untuk Miliano, tapi dia lebih bagus bermain di flank. Media Malaysia sebut amunisi naturalisasi terbaru timnas Indonesia bisa ancam Yaakob Sayuri, calon pemain muda termahal di ASEAN. Pak Erik melihatnya sebagai pemain muda dikasih kesempatan dulu nih, jangan langsung di laga yang penting di mana kita membutuhkan pengganti dari Ole Romeni, sehingga nanti pasti ekspektasi publik ya penggantinya kayak gini gitu. Ini lawan yang cukup berat dan kita main juga di Arab Saudi, dua lawan yang mungkin secara presentasi kita di bawah. Kalau kita realistis, ada Ole Romeni pun Nggak auto win. ya nggak auto win. Kalaupun satu nama lagi yang akan kita naturalisasi, misalnya yang berkembang adalah Adrian Wibowo. Adrian juga bukan nomor 9. Pemain muda ini bermain juga sama seperti Miliano, lebih ke kanan, posisi kanan. Proses naturalisasi yang saat ini tengah dijalani calon pemain timnas Indonesia, Miliano Jonathan, mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak. Dia menyebut bakal menjadi ancaman serius bagi Yaakob Sayuri hingga pemain muda termahal di ASEAN. Salah satu ulasan soal proses naturalisasi Miliano Jonathan disajikan oleh media asal Malaysia, Makan Bola. Media tersebut menerangkan soal seluk-beluk dan latar belakang pemain FC Utrecht ini sebelum jadi warga negara Indonesia atau WNI. Pemain keturunan Belanda terbaru yang didapatkan timnas Indonesia adalah Miliano Jonathan. Miliano saat ini bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Belanda, tulis ulasan di situs Makan Bola. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki ikatan darah keturunan Indonesia melalui nenek dari pihak ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Lanjut media olahraga asal Malaysia tersebut. Posisi Miliano Jonathan yang lebih banyak beroperasi di area sayap kanan dianggap bisa menjadi ancaman serius bagi winger andalan timnas Indonesia, Yaakob Sayuri. Miliano diprediksi akan langsung jadi pilihan utama Patrick Kluivert setelah dinaturalisasi. Miliano bermain di posisi sayap kanan dan dianggap mampu menantang susunan pemain inti timnas Indonesia yang saat ini dipegang oleh Yaakob Sayuri, tulis Makan Bola. Catatan lainnya yang juga mencuri perhatian dari pemain kelahiran Arnhem 5 April 2004 itu ialah nilai pasarnya yang fantastis dengan bandrol 900.000 euro atau setara dengan 15,64 miliar. Dia akan jadi salah satu pemain muda termahal di ASEAN. Dari kabar yang terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa dokumen terkait proses naturalisasi Miliano Jonathan telah diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Jika prosesnya berjalan lancar, Miliano tentu berpotensi mengukir debut saat timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal berlangsung pada Oktober 2025. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathan yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia, yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, ujar Erick Thohir melalui Instagram. Miliano Jonathan juga mulai mengukir kiprahnya pada musim baru bersama FC Utrecht. Yang terbaru, dia bermain pada pertandingan pekan kedua Eredivisie 2025/2026 melawan Sparta Rotterdam. Untuk laga kali ini, pemain berusia 21 tahun itu bermain satu babak. Ini menjadi bekal berharga pada laga selanjutnya karena Miliano sebelumnya sempat diparkir pada pekan pertama melawan Heracles Almelo. Fenomena ini memicu pertanyaan publik apakah ketiga pemain muda itu tengah masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dikaitkan dengan proses naturalisasi Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra.
Kabar ini hadir hanya beberapa hari setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan dokumen permohonan naturalisasi Miliana Jonathan, gelandang 21 tahun milik FC Utrecht kepada Menpora. Jonathan disebut sudah menyatakan kesediaannya memperkuat Garuda. Selain Jonathan, nama lain yang juga tengah diproses resmi adalah Mauro Zylstra, penyerang muda yang kini memperkuat FC Volendam. Zylstra masuk radar pemain penyerang yang diincar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dengan munculnya 3 nama baru di Transfermarkt, publik menilai PSSI berpotensi memperluas radar naturalisasi jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiganya dinilai bisa menambah kedalaman skuad Garuda di lini pertahanan, sayap hingga sektor penyerangan. Belum ada konfirmasi resmi. Meski begitu, PSSI maupun pemerintah Indonesia hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait status 3 pemain tersebut. Praktik munculnya 2 bendera di Transfermarkt memang kerap jadi sinyal awal, tetapi belum tentu berarti proses naturalisasi sudah berjalan. Beberapa pemain keturunan hanya dicatat memiliki darah Indonesia, meski belum berstatus WNI. Yang jelas, dengan proses naturalisasi Miliana Jonathan dan Mauro Zylstra yang sedang berjalan, serta kemunculan nama-nama baru ini, timnas Indonesia berpeluang diperkuat generasi muda diaspora Eropa di masa depan.